Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jehabi dengan NIM 2103200021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ISO. ISO itu merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. ISO adalah organisasi internasional yang dia mengembangkan dan menerbitkan standar internasional dalam berbagai bidang. Tentunya standar yang dikeluarkan oleh ISO sendiri itu mencakup berbagai aspek, begitu kan, seperti manajemen, maksudnya ya seperti manajemen kualitas, lingkungan keamanan informasi, teknologi, dan lain sebagainya. Standar ISO itu bertujuan untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan kualitas dalam berbagai industri dan tentunya sektor di seluruh dunia. Dan adapun tujuan dari ISO ini adalah yang seperti saya katakan tadi, adalah untuk menyediakan standar internasional yang dapat digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Dan tentunya saya akan sedikit memaparkan mengenai beberapa tujuan-tujuan utama dari si ISO ini tadi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Standar ISO itu dia membantu organisasi dalam mengembangkan serta menerapkan sistem manajemen yang efektif gitu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang tentunya mereka tawarkan. Dan kedua, memastikan keamanan dan keandalan gitu. Standar ISO juga berfokus kepada aspek keamanan dan keandalan, seperti mungkin standar keamanan informasi ISO 27001 dan standar keamanan produk ataupun ISO 9001. Hal ini tentunya dapat membantu organisasi gitu kan dalam melindungi data dan informasi sensitif, serta memastikan produk yang mereka hasilkan begitu. Produk yang mereka hasilkan itu aman dan dapat dipercaya. Ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengikuti standar ISO ini tadi, organisasi dapat istilahnya mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional mereka. Tentunya juga hal ini dapat mengurangi biaya, waktu, dan tentunya sumber daya yang terbuang. Dan yang keempat itu memfasilitasi perdagangan internasional. Tentunya gini, standar ISO itu diakui secara internasional dan digunakan sebagai referensi nih gitu kan
sebagai referensi dalam perdagangan internasional. Dengan mengadopsi standar ISO ini tadi, organisasi dapat ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara lain, dan tentunya mempermudah akses ke pasar global. Dan kelima ada itu namanya mendorong inovasi dan peningkatan yang berkelanjutan. ISO juga dia mendorong inovasi dan peningkatan yang berkelanjutan melalui standar yang berfokus pada aspek lingkungan, kayak seperti standar manajemen lingkungan, ataupun yang biasa kita kenal ISO 14001. Standar ini dia itu membantu organisasi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan juga mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Dan tentunya dengan tujuan-tujuan ini tadi, ISO berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan di seluruh dunia. Di samping tadi ISO juga memiliki tujuan, kini ISO juga mempunyai beberapa fungsi utama begitu. Di antaranya satu, mengembangkan standar internasional. Fungsi utama ISO yang satu ini adalah mengembangkan standar internasional dalam berbagai bidang. Standar ini itu mencakup berbagai aspek gitu kan, seperti manajemen kualitas, lingkungan, baru keamanan informasi juga kan, teknologi juga, dan lain sebagainya. Standar ISO ini dia itu membantu menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan dapat diterima secara global. Yang kedua itu ada menetapkan pedoman dan prinsip. ISO juga berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan pedoman dan prinsip dalam berbagai bidang. Misalnya ISO mengembangkan sebuah pedoman untuk manajemen risiko, atau ISO 31000 gitu. Dan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik itu terdapat pada ISO 26000. Dan juga pedoman serta prinsip ini itu membantu organisasi dalam mengadopsi praktik terbaik dan bertanggung jawab tentunya. Yang ketiga itu ada namanya mendorong kesesuaian dan kepatuhan. ISO merupakan dia itu mendorong gitu kan, mendorong organisasi untuk mematuhi standar internasional yang tentunya yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti standar ISO, organisasi dapat memastikan nih bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam berbagai bidang, seperti
tentunya manajemen, maksudnya manajemen ini kualitas, baru lingkungan, baru juga keamanan informasi dan lain sebagainya. Hal ini juga membantu menciptakan kesesuaian dan kepatuhan yang lebih baik gitu, kepatuhan yang lebih baik di seluruh dunia. Keempat, yaitu memfasilitasi pertukaran informasi. ISO juga berfungsi sebagai platform gitu kan, platform untuk pertukaran informasi dan pengetahuan antara anggotanya melalui pertemuan, baru itu juga konferensi dan komunitas teknis. Anggota ISO diharapkan dapat berbagi pengalaman, penelitian, dan juga inovasi dan di dalam berbagai bidang. Tentunya hal ini juga membantu mempromosikan gitu kan, mempromosikan kolaborasi dan pengembangan yang lebih lanjut. Yang kelima itu ada mewakili kepentingan anggotanya. ISO juga berfungsi sebagai wakil bagi anggotanya dalam forum internasional. ISO ini dia berperan gitu kan, berperan dalam mengartikulasikan kepentingan dan pandangan dari anggotanya, dan juga dalam pembuatan kebijakan dan regulasi internasional. Hal ini juga memastikan bahwa suara dan kepentingan anggota ISO itu diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan global. Dengan fungsi-fungsi ini, ISO itu berperan penting dalam menciptakan standar global yang berkualitas, memfasilitasi perdagangan internasional dan mendorong inovasi serta keberlanjutan. ISO juga memiliki berbagai jenis gitu kan. Setelah kita tadi mengetahui tujuan dan fungsinya, kita juga harus mengetahui apa aja sih jenis-jenis dari standar ISO ini tadi. Tentunya yang umumnya itu untuk mengenai jenis-jenis standar ISO, yang pertama ada ISO 9000. Standar ini itu berkaitan dengan manajemen kualitas, maksudnya manajemen kualitas gitu kan. Baru ISO 9000 ini dia kayak memberikan pedoman untuk pengembangan implementasi dan pemeliharaan sistem, baru manajemen kualitas dalam organisasi. Yang kedua itu ISO 14000. Standar ini berkaitan dengan manajemen lingkungan. ISO 14000 ini dia memberikan pedoman untuk pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan organisasi, termasuk di dalamnya itu kayak pengelolaan limbah, baru itu penghematan energi dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga itu ada ISO 27001.
Standar ini berkaitan dengan keamanan informasi. ISO 27 ISO 27001 ini dia memberikan pedoman untuk mengelola resiko, keamanan informasi, dan melindungi melindungi data dan sistem informasi yang sensitif, begitu. Keempat ada namanya ISO 45001. Standar ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. ISO 45001 itu memberikan pedoman untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko kesehatan dan juga keselamatan kerja di tempat kerja, begitu. Yang kelima itu ada ISO 5001. Standar ini berkaitan dengan manajemen energi. ISO 5001 itu dia memberikan pedoman untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan tentunya mengelola konsumsi energi dalam organisasi. Dan adapun yang keenam kalau nggak salah ISO 26000. Standar ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. ISO 26000 ini itu memberikan pedoman untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, termasuk juga aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang ketujuh itu ada ISO 31000. Standar ini memang berkaitan dengan manajemen resiko gitu. ISO 31000 juga memberikan pedoman untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola resiko dalam organisasi. Dan mungkin itu aja sih mengenai beberapa jenis-jenis ISO ataupun standar ISO yang saya paparkan tadi ataupun yang saya ketahui tadi. Dan begini, ISO juga dia memiliki standar dalam bidang-bidang yang lain seperti kayak teknologi, industri, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini saya ingin mengambil contoh tahapan sistem standarisasi mutu ISO, maksudnya produk ISO ini, mutu produk ISO yang mengacu pada proses pengembangan dan implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9000. Tentunya dalam standar ISO 9000 ini ada beberapa tahapan yang umumnya dilakukan dalam sistem standarisasi mutu produk ISO. Yang pertama itu pemahaman dan persiapan. Tahap awal adalah pemahaman dan persiapan terhadap standar ISO 9000. Organisasi ini juga perlu mempelajari persyaratan standar gitu, baru menganalisis kesenjangan antara
praktik saat ini dan persyaratan standar, serta mempersiapkan sumber daya dan komitmen yang diperlukan. Dan yang kedua ada tahap perencanaan. Tahap ini melibatkan perencanaan implementasi sistem manajemen mutu yang berdasarkan standar ISO 9000. Organisasi perlu menentukan tujuan, kebijakan, dan proses yang relevan dengan standar, serta merencanakan langkah-langkah yang patut ataupun yang perlu dilakukan yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan terhadap standar. Dan yang ketiga itu implementasi. Tahap ini melibatkan implementasi sistem manajemen mutu yang berdasarkan pada standar ISO 9000. Organisasi ini perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan proses-proses yang tentunya itu sesuai dengan persyaratan standar, serta melibatkan karyawan dalam penggunaan sistem manajemen mutu. Dan yang keempat itu ada evaluasi dan peningkatan. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja sistem manajemen mutu dan tindakan yang merupakan perbaikan yang kontinu Organisasi perlu melakukan audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar dan mengidentifikasi kesenjangan serta peluang perbaikan, dan juga mengimplementasikan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kelima ada sertifikasi. Tahap akhir adalah mendapatkan sertifikasi ISO 9000. Organisasi dapat mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi yang independen untuk melakukan audit eksternal dan memverifikasi bahwa sistem manajemen mutu mereka sesuai dengan persyaratan standar ISO 9000. Dan jika lulus audit, organisasi akan diberikan sertifikat ISO 9000 yang menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar. Setelah mendapatkan sertifikasi, organisasi perlu terus memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu mereka yang sesuai dengan persyaratan standar ISO 9000.
Dan harap dicatat bahwa tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitasnya dan juga kebutuhan dari si organisasi. Konsultasikanlah dengan yang ahli ataupun lembaga sertifikasi gitu untuk panduan yang lebih rinci dan spesifik. Dan tentunya untuk mendapatkan sertifikat ISO ada beberapa tahapan ataupun langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, pahami persyaratan standar. Pertama ini pahami persyaratan standar ISO yang ingin Anda ataupun kalian dapatkan sertifikatnya. Misal, jika Anda ataupun kalian ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001 untuk manajemen kualitas, pelajari dulu persyaratan yang tercantum di dalam standar tersebut. Baru yang kedua, evaluasi awal. Lakukan evaluasi awal ini terhadap organisasi Anda ataupun kalian untuk menentukan sejauh mana Anda ataupun kalian sudah memenuhi persyaratan standar ISO. Dan juga identifikasi kesenjangan antara praktik saat ini dan persyaratan standar. Baru yang ketiga, rencana tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil dari evaluasi awal, buat dulu nih rencana tindakan perbaikan untuk istilahnya memenuhi persyaratan gitu dari standar ISO yang belum terpenuhi. Lalu habis itu identifikasi langkah-langkah yang perlu diambil dan sumber daya yang diperlukan. Keempat itu implementasi tindakan perbaikan. Implementasikan tindakan perbaikan yang telah direncanakan. Pastikan semua proses dan kebijakan sesuai dengan persyaratan standar ISO yang ditargetkan gitu. Adapun yang kelima itu audit internal. Lakukan audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar ISO. Audit internal ini dilakukan oleh tim internal yang terlatih dan tentunya independen gitu dari area yang sedang diaudit. Baru itu yang keenam ada audit eksternal. Setelah yakin bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan standar ISO, ajukan dulu permohonan kepada lembaga sertifikasi yang tentunya yang independen gitu, agar dapat melakukan audit eksternal. Audit ini dilakukan oleh auditor yang bersertifikat dan independen
daripada organisasi kalian. Dan yang ketujuh itu ada verifikasi dan sertifikasi. Auditor eksternal itu dia akan melakukan verifikasi gitu, verifikasi terhadap kepatuhan organisasi terhadap persyaratan standar ISO. Jika lulus audit, Anda akan diberikan sertifikat ISO yang menunjukkan kepatuhan Anda terhadap standar tersebut. Baru yang ke-8 ada namanya pemeliharaan dan peningkatan. Setelah mendapatkan sertifikat ISO, penting untuk terus memelihara dan meningkatkan sistem manajemen tentunya yang sesuai gitu, yang sesuai dengan persyaratan standar. Itu lakukan audit internal secara berkala dan terus perbaiki proses dan kebijakan organisasi kalian. Dan penting untuk dicatat bahwa proses untuk mendapatkan sertifikat ISO itu dapat bervariasi gitu, tergantung pada jenis standar dan lembaga sertifikasinya. Pastikan juga bahwa Anda ataupun kalian memahami persyaratan dan prosedur yang spesifik untuk standar ISO yang ingin Anda ataupun kalian dapatkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.